Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Eh, Mari kelas 7 SMP Islam Tambora kita melanjutkan pelajaran kita bab 3 halaman 26. Sebelum hari Rabu kita mulai ujian tengah semester atau penilaian tengah semester, marilah kita buka bab 3. Nah, jadi yang akan dibahas di PTS adalah bab 1, bab 2, bab 3. Nah, yang ketiga ini, bab 3 ini adalah semua bersih hidup jadi nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian toharoh. Singkat saja, toharoh itu artinya di dalam bahasa Arab at-toharotu lughatan an-nazafah. Toharoh arti secara bahasa adalah bersih. Bersih menurut bahasa. Dan maksud menurut istilah toharoh berarti menyucikan diri dari hadas dan najis atau suatu perbuatan yang dapat membolehkan seorang mengerjakan sholat, misalnya mandi dan tayamum. Jadi kalau misalnya kita sebelum sholat kita harus bersih dulu. Dari mana? Dari hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas besar dihilangkannya, dibersihkannya dengan apa? Dengan mandi junub, mandi janabah. Kalau misalnya hadas kecil dihilangkan dengan apa? Dibersihkan dengan apa? Dengan wudu. Di sini juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersih atau orang yang suci. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Yang namanya kesucian, yang namanya kebersihan itu sebagian atau setengah daripada iman. Nah, itu masalah suci atau mensucikan atau toharoh. Nah, ada yang kedua, macam hadas dan najis. Nah, hadas ini terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil ataupun hadas dan hadas besar. Yang pertama, hadas kecil adalah suatu yang terjadi dan mengharuskan seorang berwudu apabila hendak melaksanakan ibadah. Yang pertama, contoh, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Jadi kalau misalnya kita habis kencing berarti kita dalam keadaan hadas. Kalau misalnya kita habis BAB berarti kita dalam keadaan hadas kecil. Nah, sesuatu yang keluar di antara lubang depan ataupun lubang belakang, kubul dan dubur, maka kita termasuk orang yang sedang dalam hadas kecil. Kemudian yang kedua, hilang kesadaran. Misalnya kita tidur itu hilang kesadaran. Maka kalau misalnya tidur itu membatalkan wudhu. Kalau seandainya kita lagi sholat Jumat kemudian tidur dan tidur kita itu sampai mengangkat dubur kita, nah maka itu termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu, artinya kita dalam keadaan hadas kecil. Dan kalau misalnya kita dalam keadaan hadas kecil, membersihkannya dengan apa? Membersihkannya dengan wudhu. Kemudian yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram dan yang sudah balik. Nah, jadi kalau misalnya kita bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, siapa sih yang bukan mahram? Mahram itu artinya orang yang haram dinikahin. Nah, banyak sekarang orang yang salah persepsi. Bukan muhrim, sebenarnya salah. Yang benar adalah bukan mahram. Siapa sih orang yang mahram? Orang yang haram dinikahi, yang pertama kakak kandung, adik kandung, ibu, nenek, dan ke atas-atasnya. Nah, begitu juga kalau misalnya perempuan sebaliknya seperti itu. Yang bukan mahram artinya orang yang bukan haram dinikahi, kayak misalnya teman kita, sepupu, itu juga bukan mahram. Nah, kalau misalnya kita bersentuhan, saya bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram saya, bukan kakak saya, bukan ibu saya, sepupu saya atau teman saya bersentuhan, maka saya dalam keadaan hadas kecil dan harus dibersihkan dengan wudu. Kemudian yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah suatu yang terjadi atau keluar sehingga mewajibkan mandi besar atau mandi junub. Contoh, haid. Nah, jadi kalian diri kalian tuh dalam keadaan hadas besar. Kalau kalian misalnya yang perempuan haid, setelah haid harus dibersihkan. Setelah haid selesai, misalnya darah haidnya udah berhenti, yang perempuan harus mandi
harus mandi junub, itu namanya hadas besar. Nah kalau seandainya kalian habis haid, udah bersih darah haidnya, kemudian kalian langsung sholat, maka kalian sholatnya tidak sah dan haram sholat. Karena kenapa? Karena kalian belum suci. Kemudian yang kedua nifas. Nah nifas ini adalah bagi perempuan. Kemudian yang ketiga wiladah atau melahirkan, setelah melahirkan keluar darah. Nah itu dalam keadaan hadas besar. Nah setelah darahnya selesai baru mandi janabah atau mandi junub, mandi hadas besar. Kemudian najis adalah suatu yang dipandang kotor atau menjijikan, yang harus disucikan karena menyebabkan suatu ibadah tidak sah. Najis ada 3, yaitu mukhaffaf, mutawassithah atau mughalladah. Nah yang namanya najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis yang mukhaffafah, artinya najis yang ringan. Kemudian ada najis mutawassithah, najis yang setengah-setengah. Terus ada juga najis mughalladah, artinya najis yang besar. Nah sebelum kita membahas tentang najis, perlu kita ketahui tentang jenis-jenis air seperti berikut. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang suci dan mensucikan. Ingat, air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Adapun termasuk air mutlak adalah air hujan. Air hujan misalnya kita pengen wudhu, cukup aja kita berdiri di tengah jalan, kemudian naro tangan kita dan berwudhu, situ sah dan diterima wudhunya. Karena apa? Air hujan adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian apalagi sih air yang suci mensucikan? Air embun. Kemudian air selanjutnya air laut. Nah air laut itu walaupun banyak orang yang kencing di laut, itu tetap air tersebut suci dan mensucikan. Jadi air tersebut, air laut itu suci dan bisa mensucikan kita. Kemudian yang ketiga air sumur. Yang selanjutnya air sumur. Air sumur itu air yang suci mensucikan. Kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan. Adapun termasuk air suci tetapi tidak mensucikan adalah air kopi. Nah air itu sebenarnya suci, kopi itu suci airnya, tapi tidak bisa mensucikan. Maksudnya apa? Air tersebut suci, tapi tidak bisa dipakai buat wudhu, tidak bisa dipakai buat mandi junub. Karena kenapa? Tidak mensucikan. Kemudian ada juga air teh, air kelapa dan lain sebagainya. Kemudian air najis. Nah air yaitu air yang kena najis, berubah warnanya dan baunya. Misal air terkena bangkai atau kotoran lainnya. Misalnya di dalam kamar mandi ada ember. Nah ember ini pertama kita udah isi penuh. Nah kemudian tiba-tiba ada bangkai, ada tikus masuk. Kemudian tikus masuk, air tersebut menjadi air yang najis. Jadi nggak bisa, udah najis, air tersebut najis, jangankan dipakai buat wudu, kita sentuh aja itu udah najis. Kemudian selanjutnya ada air makruh. Misalnya apa? Air yang dijemur, air yang dipanaskan. Misalnya begini, kita pengen wudu. Nah tapi airnya ini kita angetin gitu, nyalain kompor, kemudian kita masak itu air. Nah itu air yang makruh, Kemudian halaman selanjutnya macam-macam najis. Nah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Contohnya apa? Air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Jadi si bayi ini belum makan apa-apa kecuali diminum ASI, air susu ibunya. Nah kalau misalnya si bayi ini kencing, misalnya kita lagi gendong adik kita atau anak kita, nah terus si bayinya ini kencing, nah maka itu ada namanya kencing najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Kemudian najis selanjutnya adalah mutawassithah, najis yang sedang. Contohnya apa? Kotoran manusia atau binatang. Misalnya terkena kotoran manusia, nah itu adalah najis mutawassithah. Kemudian najis mughalladah. Najis mughalladah ini seperti air liur anjing, kemudian kemudian daging babi. Nah, benda yang tergolong najis, bangkai atau binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tidak menggunakan hukum Islam, darah, kencing, kotoran manusia, nanah, khomer, babi dan anjing. Kemudian yang C, benda untuk bersuci, benda yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air, debu, batu atau daun. Nah, air biasanya buat wudu ataupun buat mandi. Kemudian kalau seandainya kagak ada air, kita cari-cari nggak ada air, di dalam Al-Quran fatayammamu sa'idan thayyiba, maka diperbolehkan tayamum dengan menggunakan apa? Debu. Nah terus kemudian
Kalau seandainya kita habis buang hajat, kencing ataupun BAB, gak ada air, pakai batu ataupun pakai daun. Nah, untuk halaman 29 dan sampai halaman 31 dibaca masing-masing karena ini akan keluar di penilaian tengah semester. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua selalu jaga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita dari bala, Allah jaga keluarga kita dari virus corona. Allah selalu berkahi hidup kita. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mendengarkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.